Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku, mari kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan petunjuk iman dan Islam serta memberikan potensi kepada kita dengan berbagai macam dan coraknya. Sehingga kalau kita mau dan mampu mengembangkan potensi itu, maka kualitas pengabdian kita kepada Allah semakin baik dan tingkat kemanfaatan kita kepada masyarakat juga bertambah baik. Saudaraku, kita itu oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah itu telah menciptakan kita itu sebaik-baik penciptaan. Badan kita tegak sehingga bisa berjalan dengan leluasa. Mata kita juga seperti itu, hati kita juga seperti itu, sehingga layak memang kita itu adalah menjadi penciptaan Allah yang paling baik. Setelah oleh Allah kita itu diciptakan sebaik-baik penciptaan, maka oleh Allah kita diberi amanah untuk mengelola, untuk memimpin, memanage alam ini sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi kita oleh Allah dijadikan makhluk yang mengelola alam. Karena apa? Karena kita fi ahsani taqwim, sebaik-baik makhluk. Tetapi saudaraku, Allah memberikan amanah itu bukan tangan kosong, bukan cek kosong, tetapi Allah memberikan banyak sekali potensi. Antara lain potensi itu adalah potensi jasad. Yang kedua adalah potensi akal. Dan yang ketiga adalah potensi hati. Kalau tiga potensi itu bisa berkembang sinergi, maka kita bisa mengemban amanah Allah itu dengan baik. Saudaraku, potensi yang pertama adalah potensi jasad. Jasad manusia itu adalah jasad yang paling sempurna. Maka agar potensi jasad itu bisa berkembang baik, maka kewajiban kita memberikan asupan, memberikan gizi kepada tubuh kita itu yang betul-betul bergizi, ditambah dengan halalan thayyiban. Tidak cukup di situ, masih kita tambah dengan berlatih, berolahraga, sehingga kita ini, badan kita itu badan yang kuat. Ya, kata Pak Dalang itu adalah badan yang otot kawat balung wesi, sehingga kuat seperti itu. Akan tetapi tatkala kita mengkonsumsi narkoba, di dalamnya ada homer, ada yang lain sebagainya yang memabukkan itu, maka sesungguhnya itu adalah meracuni tubuh kita, membunuh tubuh kita, dan mengurangi potensi jasad yang telah diberikan kepada kita. Tetapi tatkala kita mengembangkan jasad ini menjadi jasad yang sehat, jasad yang kuat, maka itulah modal utama untuk mengemban amanah Allah
di muka bumi ini. Inilah potensi yang pertama adalah potensi jasad. Yang kedua adalah potensi akal. Akal ini sangat berharga. Dengan akal ini kita bisa menguraikan, mendeskripsikan masa yang lalu, kemudian menentukan hari ini dan juga menentukan yang akan datang. Dengan demikian kita bisa mengendalikan bahkan menguasai alam. Kalau dulu kita hanya menunggu hujan, tetapi sekarang kita bisa membuat hujan buatan. Kalau dulu kita harus berjalan jauh dan lama untuk menyampaikan pesan, untuk silaturahmi, tetapi dengan teknologi informasi akal manusia, maka yang jauh itu bisa didekatkan, yang lama dapat disingkat. Itulah saudaraku bahwa akal itu punya potensi untuk berkembang. Menu daripada potensi akal ini adalah ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi Rasulullah mewajibkan kita untuk mencari ilmu. Maka dari itu kalau kita membaca sejarah kejayaan masa lalu zaman Islam itu identik dengan penguasaan ilmu dan pengetahuan. Sekarang kita banyak melihat beberapa istilah yang masih melekat yang dikembangkan oleh Islam, yaitu dari ilmu kimia. Ada alkohol, ada alkalin, ada aluminium dan sebagainya yang menunjukkan bahwa pada saat itu Islam maju bersama ilmu pengetahuan. Islam dengan ilmu ibarat gula dengan manisnya, ibarat garam dengan asinnya, maka sungguh tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu, kalau kita ingin mengembangkan akal kita, maka menu utama adalah ilmu pengetahuan. Itulah potensi yang kedua. Potensi yang ketiga adalah potensi hati. Hati bukan lever, tetapi hati itu adalah suatu tempat yang sangat berpengaruh kepada kita. Suatu hal yang abstrak tetapi sangat berpengaruh kepada kita. Saya mengistilahkan bahwa hati itu adalah raja. Raja itu bisa memerintah apa saja dan harus ditaati. Maka dari itu hati itu sangat penting. Dan dengan hati itulah kita bisa menerima sinar hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala hati itu terkendali dengan baik dan mendapatkan sinar dari Allah, maka hati itu adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Kalau hati itu mendapat petunjuk, di situ adalah ada kata ikhlas. Orang yang ikhlas itu mengangkat yang berat menjadi ringan. Dia selalu punya kekuatan untuk maju, kekuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, hati adalah dinamo penggerak, motor yang menimbulkan tenaga. Maka sekali lagi, kalau kita bisa memanage hati, maka itu merupakan sumber kekuatan yang luar biasa. Saudaraku, jadi Allah itu memberikan 3 potensi kepada kita. Potensi jasad, potensi akal, dan potensi hati. Ketikanya kita akan menjadi
kita akan maju. Kalau jasad saja yang maju, kita hanya seperti robot. Kalau akal saja yang maju, maka kita akan tersesat. Dan kalau hati saja yang maju, kita tidak punya apa-apa, hanya menang rasa, tidak punya ilmu. Maka dari itu, kalau kita ingin maju, 3 potensi jasad, akal, dan hati itu bersinergi. Saudaraku, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita kembangkan potensi. Akhirnya kita menjadi orang yang berguna. Pengabdian kepada Allah menjadi sempurna. Dan tingkat kemanfaatan kepada sesama menjadi lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.